Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah lingkungan pemasaran. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, tujuan kemampuan yang dipelajari. Yang pertama, menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Kemudian menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan demografis dan ekonomi mempengaruhi keputusan pemasaran. Mengidentifikasikan gejala utama dalam lingkungan alam dan teknologi perusahaan. Menjelaskan perubahan kunci dalam lingkungan politik dan budaya. Kemudian mendiskusikan cara perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran. Oke, masuk ke kajian konsep lingkungan pemasaran. Poin-poinnya adalah lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Poin berikutnya, perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Ya, tentunya supaya perusahaan bisa survive ya, Mas dan Mbak. Lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro eksternal dan lingkungan makro eksternal. Oke, lingkungan internal terdiri dari 5M, yakni man, money, machine, materials, and methods ya Mas dan Mbak sekalian. Lingkungan mikro eksternal perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat dikendalikan atau controllable variable, yaitu pemasok, para perantara pemasaran, perantara keuangan, pelanggan, pesaing, dan masyarakat umum. Lingkungan mikro perusahaan internal dan saluran pemasaran. Lingkungan mikro meliputi lingkungan internal perusahaan, beberapa departemen dan tingkat manajemennya. Karena lingkungan internal itu mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Poin kedua, firma saluran pemasaran. Pemasok dan perantara pemasaran, termasuk penjual perantara, firma distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Lingkungan mikro perusahaan, pasar, pesaing, dan masyarakat. 5 jenis pasar, saya ulangi, 5 jenis pasar pelanggan meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Pesaing atau kompetitor menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan lebih baik. Ya, berkompetisi dalam memberikan servis yang lebih baik kepada pelanggan ya Mas dan Mbak sekalian. Terakhir, beragam masyarakat mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Ya, perusahaan harus menentukan mau fokus ke masyarakat yang mana gitu ya, apakah anak-anak, apakah remaja atau dewasa, atau bahkan masyarakat yang sudah pensiun, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan makro. 6 kekuatan pembentuk. 6 kekuatan yang membentuk lingkungan makro perusahaan meliputi kekuatan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Oke, lingkungan eksternal makro. Jadi, Mas dan Mbak bisa melihat di slide ini, lingkaran yang tengah adalah yang berwarna kuning adalah pemasaran. Ya,
Lingkaran-lingkaran di sebelah luar ada lingkungan demografi, lingkungan politik, lingkungan teknologi, lingkungan budaya, lingkungan alam, dan lingkungan ekonomi. Lingkungan demografis. Demografi adalah studi karakteristik populasi manusia. Saat ini, lingkungan demografis memperlihatkan struktur usia yang berubah, perubahan profil keluarga, perubahan populasi geografis, populasi terdidik dan pekerja kerah putih yang lebih banyak, dan peningkatan keragaman. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Saat ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar. Penjelasannya, kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Distribusi pendapatan juga berubah. Orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin, menghasilkan dua tingkat pasar. Sekarang, banyak perusahaan melakukan penawaran pemasaran mereka pada dua pasar yang berbeda. Ya, orang kaya dan orang miskin. Jadi, penawaran pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap orang kaya dan orang miskin itu berbeda ya, Mas dan Mbak ya. Disesuaikan dengan kondisi yang ada pada orang kaya dan pada orang miskin. Lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan 3 gejala utama, yakni kelangkaan bahan mentah tertentu, tingkat polusi yang lebih tinggi, dan semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf, saya ulangi, semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Poin berikutnya, kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Masuk ke lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Ya, teknologi yang saat ini perlu diterapkan atau diadaptasi oleh perusahaan adalah teknologi IoT, ya Mas dan Mbak ya. Lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Lingkungan politik perubahan mendunia. Lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Ya, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah, penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, dan perilaku sosial. Lingkungan budaya, perubahan-perubahan. Lingkungan budaya memperlihatkan kecenderungan menuju kepompong digital, kepercayaan kepada institusi yang semakin berkurang, peningkatan rasa patriotisme, kepedulian terhadap alam yang semakin besar, spiritualisme baru, dan pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Lingkungan pemasaran, reaksi perusahaan. Perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus beradaptasi, menghindari ancaman, dan memanfaatkan peluang yang ada.
Atau perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif, bekerja untuk mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Setiap saat, perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan match di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. S adalah strength. Penjelasannya adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari perusahaan atau program pada saat ini. W adalah weakness. Penjelasannya adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari perusahaan atau program saat ini. O adalah opportunity. Penjelasannya adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi perusahaan di masa depan. Sedangkan T adalah threat. Penjelasannya adalah situasi yang merupakan ancaman bagi perusahaan yang datang dari luar perusahaan dan dapat mengancam eksistensi perusahaan di masa depan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.